Kebenaran tersembunyi tentang daya tarik. Mereka tidak ingin Anda memahami ini. Karena saat Anda benar-benar memahami cara kerja daya tarik, Anda berhenti mengejar secara membabi buta. Anda berhenti terlalu memikirkan setiap pesan. Anda berhenti merasa bingung, digantikan atau dikendalikan secara emosional. Dan perubahan itu mengubah segalanya. Ini bukan nasihat mengapa ketidakhadiran menciptakan keinginan yang menyenangkan. Ini bukan sesuatu yang dirancang untuk melindungi ego Anda. Ini adalah kebenaran mentah dan tidak nyaman tentang daya tarik dan psikologi wanita. Dan begitu Anda melihatnya dengan jelas, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan tidak tahu. Mari kita mulai dengan kebenaran pertama. Mengapa ketidakhadiran menciptakan hasrat perhatian itu penting? Tetapi ketidakhadiran menciptakan hasrat. Sebagian besar pria diajarkan bahwa wanita menginginkan komunikasi yang konstan, pesan teks tanpa henti, balasan langsung, ketersediaan tanpa batas, selalu hadir, selalu responsif, selalu ada. Tetapi hasrat tidak tumbuh dalam kehadiran yang konstan. Hasrat tumbuh dalam jarak. Ketika Anda selalu tersedia, Anda memahami ujian emosionalnya menjadi mudah ditebak, aman, nyaman, dan kenyamanan terasa menyenangkan, tetapi kenyamanan jarang menciptakan kegembiraan. Kegembiraan bersemayam dalam ketidakpastian. Ketertarikan tumbuh di saat-saat tenang. Ketika dia bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan. Ketika dia merasakan ketidakhadiran Anda cukup untuk merindukan Anda. Ketika dunia Anda tidak berputar di sekelilingnya, ini bukan tentang mengabaikannya. Ini bukan tentang bermain-main seperti anak kecil. Ini tentang memiliki tujuan. Ketika waktu Anda berharga, kehadiran Anda menjadi berharga. Ketika akses kepada Anda terbatas, energi Anda menjadi lebih bermakna. Misteri memicu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu memicu hasrat. Terlalu banyak ketersediaan kekuatan batasan dan mengatakan tidak perlahan-lahan membunuh daya tarik, tidak langsung diam-diam. Dan kebanyakan pria tidak pernah menyadari hal itu terjadi, memahami ujian emosionalnya. Kebenaran kedua adalah tentang ujian dan ya ujian itu nyata. Tetapi ujian itu tidak dirancang untuk menghancurkan Anda. Ujian itu dirancang untuk mengungkapkan diri Anda. Ketika dia sedikit menarik diri, ketika dia menantang pendapat Anda, ketika dia menggoda Anda, ketika dia menciptakan ketegangan, dia sedang mengamati. Dia mengamati bagaimana Anda bereaksi di bawah tekanan. Apakah pria yang tenang dan percaya diri yang ia temui tetap tenang ataukah ia runtuh? Apakah ia menjadi defensif? Membutuhkan perhatian mengapa emosi mengalahkan penampilan dan logika emosional mencari kepastian. Sebagian besar pria gagal di sini. Mereka bereaksi alih-alih merespons. Mereka mencoba membuktikan diri. Mereka berdebat. Mereka panik. Mereka mengejar validasi. Dan semua reaksi itu mengkomunikasikan hal yang sama, ketidakstabilan. Tetapi pria yang lulus ujian melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tetap teguh. Ia tidak berdebat. Ia tidak memohon. Ia tidak menjelaskan secara berlebihan. Ia tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi. Ia tetap tenang. Dan ketenangan itu menciptakan sesuatu yang lebih dalam daripada daya tarik. Itu menciptakan rasa hormat. Dan ketika seorang wanita menyadari bahwa ia tidak dapat mengguncang emosi Anda atau memanipulasi cara menjaga daya tarik tetap hidup dalam jangka panjang suasana hati Anda, ia merasa aman bersama Anda. Keamanan yang dipadukan dengan kekuatan sangatlah ampuh. Kekuatan batasan dan mengatakan tidak kebenaran ketiga adalah kebenaran yang sebagian besar pria takut untuk menerimanya. Ia menginginkan pria yang dapat mengatakan tidak. Terlepas dari apa yang dikatakan masyarakat, wanita tidak menginginkan pria yang selalu setuju dengan segalanya. Mereka tidak menghormati pria yang mengabaikan standarnya untuk menghindari konflik. Mereka tidak tertarik pada seseorang yang mudah terpengaruh oleh setiap gelombang emosi. Persetujuan bukanlah kekuatan batasanah yang merupakan kekuatan. Mengatakan tidak dengan tenang tanpa amarah. Tanpa ego, tanpa permintaan maaf, menunjukkan kepemimpinan diri. Itu mengatakan, saya menghargai diri saya sendiri. Itu mengatakan standar saya penting. Itu mengatakan saya tidak dikendalikan oleh rasa takut kehilanganmu. Batasan menciptakan struktur, struktur menciptakan keamanan.
Ketika seorang pria berdiri teguh tanpa agresi, itu menandakan kekuatan emosional, keteguhan hati, stabilitas. Pria yang tidak bisa mengatakan tidak seringkali berakhir dengan rasa tidak suka. Bukan karena mereka pria yang buruk, tetapi karena mereka terlalu mudah dipengaruhi. Kebaikan tanpa kekuatan berubah menjadi kelemahan dan daya tarik tidak dapat bertahan hidup dengan kelemahan. Ia membutuhkan kehangatan dan kekuatan. Mengapa emosi mengalahkan penampilan dan logika? Kebenaran keempat adalah ini. Daya tarik bersifat emosional sebelum fisik. Penampilan mungkin menarik perhatian. Status mungkin membuka pintu. Uang mungkin mengesankan pada awalnya. Tetapi tidak satupun dari itu menciptakan keterikatan. Wanita tidak terobsesi dengan spreadsheet, resume, atau rekening bank. Mereka terobsesi dengan bagaimana perasaan mereka di sekitar Anda. Apakah Anda membuatnya merasa tenang, hidup, bersemangat, dipahami, aman, tertantang dengan cara yang baik? Emosi selalu menang atas logika dalam jangka panjang. Itulah mengapa seseorang dapat meninggalkan pasangan yang sempurna untuk seseorang yang kurang mengesankan di atas kertas. Karena dampak emosional meninggalkan bekas yang lebih dalam. Ketika Anda tetap tenang di tengah kekacauan, bermain-main tanpa berusaha terlalu keras, percaya diri tanpa terus-menerus membuktikan diri, perasaan-perasaan itu akan tetap ada padanya. Dia mungkin lupa kata-kata Anda yang tepat. Dia tidak akan lupa bagaimana Anda membuatnya merasa. Kenangan emosional tetap melekat lama setelah penampilan fisik memudar. Cara menjaga daya tarik, tetap hidup dalam jangka panjang. Kebenaran terakhir adalah kebenaran yang paling sering menyebabkan hubungan berakhir secara diam-diam. Pengejaran tidak berakhir ketika dia memilih Anda. Banyak pria memenangkan hatinya dan kemudian perlahan berhenti menjadi pria yang menarik baginya. Mereka berhenti berkembang. Mereka berhenti memimpin. Mereka berhenti menciptakan ketegangan. Mereka menjadi terlalu mudah ditebak, terlalu mudah didapatkan. Terlalu nyaman dan daya tarik pun memudar. Bukan karena dia tidak berterima kasih, tetapi karena hasrat membutuhkan pergerakan. Ia membutuhkan polaritas, ia membutuhkan pertumbuhan. Ia membutuhkan kontras. Pria yang menjaga daya tarik tetap hidup terus berevolusi. Ia memimpin tanpa mengendalikan. Ia mengejutkan tanpa menjadi tidak stabil. Ia memberikan perhatian, tetapi tidak tanpa henti. Ia menawarkan keamanan, tetapi tetap mempertahankan ketajamannya. Sensasi itu bukan hanya tentang memilikinya, itu tentang mendapatkannya. Dan ketika dinamika itu menghilang, daya tarik perlahan-lahan lenyap secara diam-diam. Sekarang inilah kebenaran yang tidak akan pernah diungkapkan kebanyakan orang kepada Anda. Jika Anda terus mengejar persetujuan, memberikan perhatian berlebihan, dan bereaksi secara emosional, Anda akan selalu merasa selangkah di belakang. Tetapi jika Anda fokus pada tujuan, pengendalian emosi, batasan dan pertumbuhan, semuanya berubah. Jika ini sedikit membuka mata Anda, berlanggananlah sekarang juga. Karena di saluran ini kami tidak mengajarkan manipulasi, kami mengajarkan penguasaan. Dan orang yang menguasai dirinya sendiri tidak perlu mengejar, tetap waspada. Ya,